Jumpa lagi dengan saya, Bapak Rizal Besar Pangaribuan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini judul yang kita ambil adalah pengayaan dan pengembangan SDM, sumber daya manusia. Pengertian dari training adalah merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga. Itu menurut Pak Simamora, Bapak Simamora tahun 2006. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi atau memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkatan keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Sedangkan pengembangan adalah sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Menurut Bapak Simamora masih tahun 2006, ada 5 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama, pelatihan kalian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, dan pelatihan tim. Perbedaan pelatihan dan pengembangan dari tujuan, sasaran, orientasi, efek terhadap karir. Tujuannya untuk pelatihan untuk saat ini, sedangkan pengembangan untuk yang akan datang. Sasarannya pelatihan adalah jangka pendek, sedangkan pengembangan jangka panjang. Orientasi adalah untuk jabatan sekarang, sedangkan pengembangan untuk jabatan yang terencana atau tidak terencana. Sedangkan efek terhadap karirnya adalah pelatihan tersebut keterkaitannya dengan karir itu relatif rendah, sedangkan pengembangan itu keterkaitan dengan karir relatif sangat tinggi sekali. Sebelum pelatihan dapat diselenggarakan, kebutuhan akan hal itu perlu dianalisis terlebih dahulu. Hal demikian disebut sebagai langkah atau tahapan penilaian dari proses pelatihan. Menurut Pak Safri, setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan, maka harus melakukan beberapa tahapan berikutnya. Adapun tahapan berikutnya itu adalah penilaian kebutuhan pelatihan, perumusan tujuan pelatihan, merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Yang kita satu-satu, penilaian kebutuhan itu ada 3, yaitu penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, dan penilaian kebutuhan karyawan. Sedangkan perumusan tujuan pelatihan adalah harus ada keterkaitan antara input, outcome, dan impact dan pelatihan itu sendiri. Merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan itu. Pertama, pelatihan instruksi pekerjaan, perputaran pekerjaan, magang dan pelatihan, kuliah dan presentasi, permainan peran dan perilaku, studi kasus, stimulasi, studi mandiri dan pembelajaran program, pelatihan, laboratorium dan pembelajaran aksi. Ada 3 tahapan utama dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan, dan terakhir adalah evaluasi program pelatihan. Program pelatihan bisa dievaluasi berdasarkan informasi yang bisa diperoleh pada 5 tingkatan: reaction, reaksi, learning, belajar, behavior, perilaku, organization result, hasil yang didapatkan untuk organisasi tersebut, dan cost effectivity, bagaimana keefektifan daripada biaya yang dikeluarkan. Menurut Desrer tahun 2004, program pelatihan terdiri dari 5 langkah. Langkah analisis kebutuhan, merancang instruksi untuk memutuskan, menyusun, dan menghasilkan isi program pelatihan, langkah validasi, menerapkan program, dan menerapkan program sendiri. Tiga tahapan yang harus tercapai dalam proses pelatihan, yaitu tahapan penilaian, tahapan pelatihan dan pengembangan, dan tahapan evaluasi. Teknik pelatihan dan pengembangan ada yaitu 2, yaitu on the job training dan off the job training, yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. On the job training sangat praktis karena dilakukan di perusahaan tersendiri sambil bekerja, sedangkan off the job itu teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi yang harus dikerjakan di luar dan memang agak rumit. Demikianlah mata kuliah hari ini. Saya harapkan Anda bisa mengulangi lagi dan membaca referensi-referensi sudah diberikan, dan jangan lupa mengerjakan tugas berikut diskusinya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.